Halo semua, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi channel ini berbagi sedikit informasi mengenai materi software dan fungsinya. Software atau perangkat lunak dalam komputer dapat dikatakan sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna komputer. Nah, lebih lanjutnya, definisi dari software. Software merupakan sekumpulan data elektronik berupa program atau instruksi yang tersimpan dalam komputer dan akan mengerjakan suatu perintah dari pengguna komputer secara digital. Sekarang mari kita ketahui beberapa fungsi utama dari software. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software lain dengan hardware komputer. Software juga berfungsi sebagai penterjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Untuk pembagian atau kategori software, pada materi kali ini kita akan membahas dua kategori pembagian software. Pertama, software berdasarkan jenisnya. Yang kedua, software berdasarkan distribusinya. Secara garis besar, software dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, sistem operasi atau operating system adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Contoh, Windows, Mac OS, Linux, dan MS-DOS. Kedua, program bantu atau utility adalah software yang dirancang untuk membantu dalam kegiatan yang berhubungan dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengkompres file, proteksi virus, dan meningkatkan kinerja komputer. Contoh, Norton Ghost, WinZip, antivirus, PC Tools, ToolUp, dan Windows Explorer. Yang ketiga, program siap pakai atau application merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan dari penggunanya. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan untuk kebutuhannya masing-masing. Contoh, pengolahan kata atau word processor seperti WordStar, WordPerfect, dan Microsoft Word. Pengolah angka atau spreadsheet seperti Lotus, Excel, Quadro Pro. Pengolah data atau database seperti DBase, Boxpro, dan MS Access. Pengolah citra atau drawing seperti CorelDRAW, 3D Studio, dan Adobe Photoshop. Yang keempat, compiler atau interpreter merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengeksekusi kode program, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer atau pembuat program aplikasi. Contoh Pascal, Delphi, Visual Basic, Visual Foxtrot, dan lain sebagainya. Next, pembagian software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, freeware. Freeware adalah sebuah program aplikasi yang dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja. Hanya saja perlu diingat, walaupun aplikasi yang di-download secara gratis, kita juga harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh developer atau pengembang aplikasi tersebut. Yang kedua adalah shareware. Shareware adalah software yang dibagikan secara gratis yang bisa di-download dan digunakan oleh pengguna.
Namun software tersebut penggunaannya hanya berlaku dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah firmware. Jenis perangkat lunak atau software ini mengacu pada bagian sistem yang melakukan berbagai macam proses rutin yang tersimpan dalam ROM, read-only memory. Yang keempat, commercial software. Commercial software atau software berbayar merupakan perangkat lunak yang disalurkan atau dibuat untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli dan membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Yang kelima, open source software. Open source software atau perangkat lunak sumber terbuka adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang keenam, malware. Malware atau perangkat perusak berasal dari kata gabungan kata malicious dan software. Adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer. Nah, demikian pembahasan kita mengenai software. Semoga membantu kamu dalam menambah wawasan terhadap perangkat lunak dan jenisnya. Jangan lupa like video ini, share, komen, dan pastinya subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam berbagai informasi.